Surubah i'dad Alkitab al-Madrasi, kesulitan dalam menulis atau mempersiapkan buku teks atau Alkitab al-Madrasi atau buku ajar. Ada beberapa macam kesulitan dalam menyusun buku ajar. Memang ini sebuah problem. Yang pertama itu membutuhkan yahtaju ila mutakhassisin daqiq. Ini membutuhkan orang-orang spesialis yang detail, dan itu tidak mudah. Jumlahnya orang yang mampu melakukan itu juga sulit, tidak semua orang bisa melakukan. Yahtaju ila dhabti kulli syai', butuh mengontrol segala macam hal, mulai dari mufradat, tarakib, kemudian nusus teks, thaqafah, budaya, ila akhirih, mufrada, latihannya bentuknya apa, mulai dari kosakata. Kosakata sejak awal sudah kita susun bahwa pada materi ini, materi pertama misalnya ta'aruf, itu berapa kosakata yang kita ajarkan. Ada 5, ada 10, ada 15, ada 20. Nah, itu kosakatanya apa saja itu sudah kita siapkan sejak dari awal. Tarokib, atau kaidah-kaidah nahwu yang kita ajarkan di situ, bentuk-bentuk kalimatnya kayak apa. Kata tarokib pertanyaan apa, man, ma, kemudian hal dengan dijawab na'am, atau hal dengan dijawab la, aina dengan dijawaban tempat. Nah, itu semuanya sudah kita siapkan sejak dari awal. Kapan diajarkan haza, kapan hazihi, kapan na'at man'ut yang muzakkar, kapan mu'annas, itu semuanya sudah disetting dari awal. Teksnya kita harus mencari teks, teks bacaan yang cocok untuk level yang kita ajarkan. Budaya nanti kita akan bahas secara khusus tentang budaya. Masalah budaya ini ada asas budaya dalam pengembangan atau dalam penulisan buku ajar dan yang lain-lain. Ini butuh di semuanya disiapkan sejak dari awal. Kemudian ketika sudah jadi, produk itu sudah jadi, untuk menerbitkannya juga tidak gampang, jadi harus ada spesifikasi di situ, ikhraj khas. Nah, ini membutuhkan waktu dan uang yang tidak sedikit itu jumlahnya, mencetak buku, dan itu spekulasi betul itu. Mencetak sebuah buku, kita nggak tahu buku itu nanti laku di pasar atau tidak. Kalau nyetak hanya 50, hanya 100, itu biayanya mahal, biayanya sangat mahal. Mungkin penerbit akan minta kita nyetak sampai 1000. Nah, 1000 itu harus butuh uang berapa, kemudian harus kita pasarkan. Itulah problem yang tidak sedikit dalam mencetak sebuah buku ajar. Kemudian setelah buku ajar jadi, itu masih tidak bisa begitu saja. Buku ajar itu kita biarkan tanpa ada mu'inat, tanpa ada pembantu, wa musahibat, dan pendamping, muta'addidah wa mukallifah, yang bermacam-macam dan tentu saja membebani. Mukallifah, musahibat, buku yang kita ajarkan masih butuh buku guru, mungkin buku kerja atau sering kita sebut sebagai LKS itu, mungkin butuh rekaman suara, ini karena ini buku Arab, lalu butuh rekaman dari orang Arab asli, lah itu butuh banyak hal, musahibat, muta'addidah. Mungkin juga butuh buku pendamping yang lainnya, buku khusus kosakata misalnya, mungkin buku untuk guru misalnya, tidak hanya buku untuk murid tapi juga butuh buku untuk guru. Yahtaju ila waqtin tawil, ini pengalaman kita menyusun buku ajar itu butuh waktu paling tidak 1 semester itu minimal, bisa sampai 1 tahun sampai dikeluarkan dalam bentuk buku yang nyata. Pengalaman kita di pesantren, pengembangan pesantren LP2M, lembaga pengembangan pesantren Muhammadiyah pusat, yang saat ini sedang menyusun buku-buku ajar berbahasa Arab, termasuk juga buku bahasa Arab, dan saya merupakan salah satu dari penyusun itu butuh waktu paling tidak 1 tahun, 1,5 tahun, sekitar 4-5 bulan itu menyusun materi mentahnya, bahan mentahnya. Kemudian 1-2 bulan itu butuh untuk editing,
ya, mengedit mana yang salah, mana yang ini, baca ulang dari awal sampai akhir. Kemudian butuh waktu lagi 1-2 bulan untuk setting, ya, untuk menyusun tata letak, ya, untuk membuat tampilan yang menarik, cover yang menarik, ya. 1 bulan selanjutnya untuk komunikasi antara penerbit dengan penulis, ini sudah cocok, sudah belum, baru kemudian pada tahun berikutnya baru siap menjadi sebuah buku. Itu butuh waktu yang sangat lama. Nah, ini membutuhkan dokongan, dukungan, sokongan, ta'min fanni, dukungan artistik. Nah, ini butuh programmer, ya, butuh orang punya seni tinggi, ya. Wamalin wamatiyin, ya, kabiro, ini butuh harta, butuh uang, dan materi yang tidak sedikit, butuh sponsor, ya. Ta'lim al-maharat al-anasir unsur bahasa yang jumlahnya 3 itu aswat, tarokib, dan aswat, mufradat, dan tarokib. Kemudian maharatul istima, maharatul kalam, maharatul qiraah, maharatul kitabah, itu diajarkan seluruhnya dari awal, ya. Tidak boleh dipisah satu materi ini khusus belajar kosakata saja, ini khusus belajar aswat saja, ini khusus, tidak, ya. Tapi semua itu ya harus diajarkan dalam satu waktu, melangkah bersama-sama antara 3 unsur bahasa dengan 4 kemahiran berbahasa, ya. Tadarruj, ya, menjaga tadarruj, sedikit demi sedikit, baik step by step, lebih daripada yang lainnya untuk bahasa Arab, ya. Fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Kalau dalam pembelajaran materi yang lain, fikih, Al-Quran, mungkin lebih nggak masalah, ya, lebih ini. Tapi kalau bahasa itu harus runtut dari awal sampai akhir. Materi yang pertama, kemudian materi yang kedua itu harus terus mengembangkan materi pertama, tetap menggunakan kosakata yang diajarkan di materi pertama. Kemudian materi ketiga harus mengajarkan lagi kosakata yang di materi kedua, materi pertama, dan selanjutnya demikian. Jadi tadarrujnya harus betul-betul lebih daripada yang lain, ya. Taqabul lughawi tadi yang kita sampaikan, ini membutuhkan kepada at-taqabul al-lughawi wa tahlilul akhta. Dalam pembelajaran fikih tidak butuh itu, Quran tidak butuh itu, tafsir apalagi, hadis apalagi, tidak membutuhkan itu semuanya. Sejarah kebudayaan Islam tidak membutuhkan perbandingan apapun, tapi bahasa Arab itu butuh perbandingan itu semuanya. Wa tahlilul akhta, dan analisa kesalahan yang sudah ada dari mahasiswa atau dari murid-murid yang sudah kita ajar itu. Jadi guru bahasa tidak boleh berhenti ketika selesai mengajar kemudian istirahat, kemudian tidur-tiduran, tidak. Dia masih punya tugas untuk pengembangan ke masa ke depannya, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, taqillu an istifada minan nusus al-asliyah wala siyama fil bidayah. Sedikit, ya, kita menggunakan teks asli, ya, teks asli. Ya, hadis misalnya, kita mengajarkan bahasa dengan menukil sebuah hadis. Hadis itu tidak bisa kita ajarkan begitu saja apa adanya, ya. Kita harus memilih hadis yang paling mudah, ya, hadis yang paling gampang, kemudian baru kita ajarkan ke murid-murid. Kita sajikan teks karena ini sifatnya hadis, tidak boleh dirubah-rubah, ya, seenaknya sendiri, ya, harus ada tata krama di sana, ya. Kalau kita memilih cerita misalnya, dan kemudian kita menukil dari sebuah buku Kalilah Watimna, ya, karya Baidaba al-filosof itu, ya. Kalilah Watimna, ya, buku sastra dari India aslinya, kemudian terjemahkan dalam bahasa Arab, ya. Kalilah Watimna, demikian nama bukunya. Itu tidak bisa kita sajikan apa adanya buku itu, ya. Terutama kalau masih pemula fil bidayah, untuk anak-anak, untuk SMP, SMA, nah itu tidak mungkin buku itu kita sajikan apa adanya, harus dirubah kosakatanya, dipermudah kosakatanya, tidak bisa kita sajikan apa adanya tanpa ada perubahan apapun.